Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera di mana di pada pagi hari ini kita masih boleh ketemu tatap muka di pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku harus kita rasakan bahwa semua ini adalah tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan supaya nanti kita akan membaca firman untuk menguatkan kita satu dengan lain. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, sehingga Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah masih memberikan kami kesempatan untuk saling menguatkan satu dengan lain. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur Bapa Engkau begitu baik. Baik juga Tuhan Yesus, di pada pagi hari ini kami berdoa buat semua keluarga kami di mana saja berada saat ini yang menyaksikan video ini. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, Engkau membukakan pintu hati kami sehingga betul-betul Tuhan kami mengerti akan jalan-jalan kebenaran firman-Mu, sehingga kami berbalik kepada firman-firman kebenaran. Terima kasih Bapa, kami mengakui kami banyak kekurangan kami dalam pemikiran kami, tingkah laku kami, tapi kami percaya Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu untuk menopang kami, menyertai sepanjang kehidupan kami sehari-hari, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja untuk mengajari kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga di pada pagi hari ini kami masih ada kesempatan untuk mendengarkan firman-firman kebenaran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat banyak manusia tidak merasa bahwa kita hidup ini untuk apa. Karena kita tahu hidup ini, jika kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, tentu hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukannya untuk menyenangkan daging, bukannya untuk mencari hal-hal tentang dunia ini, tapi mencari hal-hal tentang kerajaan surga, karena kita sudah dibeli dengan harga lunas. Jadi kita harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika memang kita sudah menganggap kita ini sudah dibeli dengan lunas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita datang membaca firman Tuhan seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita paham jalan-jalannya Tuhan. Jadi kita buka Alkitab kita, di mana saat ini firman Tuhan mengatakan di Lukas 16 ayat 19, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini semua Bapak Saudaraku adalah sebagai contoh, sebagai gambaran supaya kita ini sadar untuk apa kita lahir ke dunia ini. Jadi jika kita lahir ke dunia ini untuk mencari isi dunia ini, tentu Pak Yesus tidaklah menunjukkan pamannya menjadi peminta-minta. Tentu Yesus pasti memberikan pamannya ini sehat, fit, kuat, ganteng, menjadi contoh. Tapi kenapa Yesus sendiri pamannya diberi menjadi peminta-minta, menjadi borokan, hanya kawannya anjing menjilati boroknya? Itu semuanya karena Tuhan memperlihatkan kepada kita, bukanlah kita ini untuk hidup, bukanlah untuk dunia,
tapi kita hidup untuk kerajaan sorga. Jadi kita melihat bagaimana di sini ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya bapa Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami ada engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang masuk pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Jadi di sini kita melihat bagaimana sebetulnya petunjuk, sehingga Yesus membuat pamannya menjadi contoh menjadi contoh supaya kita sadar apa tujuan kita hidup dalam dunia ini. Jadi sini tadi kita melihat ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Jadi sini kita melihat si orang kaya itu bersukaria dalam kemewahannya, di mana dia menikmati dunia ini karena banyak uangnya. Jadi akhirnya kita melihat bagaimana orang kaya ini adalah penderitaan yang diterimanya. Jadi begitu juga kita melihat si Lazarus begitu melihat bagaimana penderitaan hidup dalam dunia ini. Bahkan dia hanya minta-minta, mengharapkan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan katanya yang anjinglah yang menjilati boroknya. Sebetulnya begitu hina yang dialami Lazarus. Bahkan padahal Lazarus ini adalah pamannya Yesus. Jika hidup ini memang betul-betul dalam Tuhan ini, mengikut Tuhan ini adalah
menyenangkan daging, tentulah Yesus sudah membuat Lazarus itu ganteng, sehat, fit, diberkati. Itu jika memang kita hidup ini untuk dunia. Tapi nyatanya kita melihat bagaimana paman Yesus sendiri membuat dia minta-minta di tempat orang kaya. Jadi ini Bapak Saudaraku, supaya kita mengerti apa tujuan hidup dalam dunia ini. Jadi jangan kita, jika kita menderita hidup dalam dunia ini, jangan kita putus asa. Jangan kita was-was, jangan kita cemas, karena kita hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah tantangan. Hidup ini adalah untuk Tuhan. Jadi mati hidup untuk Tuhan, supaya kita mengerti jalan-jalannya kemana harus kita jalani. Jangan kita dipengaruhi oleh situasi dunia ini. Jangan kita dipengaruhi oleh dunia ini, tapi kita itu berjalan seturut dengan firman-firman kebenaran. Karena itulah contoh bagaimana Yesus membuat contoh kepada kita, supaya kita itu betul-betul kembali kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita melihat banyak orang manusia saat ini memikirkan hal-hal tentang dunia. Karena memikirkan hal-hal tentang dunia, sehingga dia lupa kemana akan dia akhirnya nanti. Jadi ini adalah tipu daya oleh penghuni dunia ini, supaya kita jangan berpikir tentang hal-hal kerajaan sorga. Kasih kita ditipu. Kita lebih menghargai hal-hal di dunia ini. Bahkan kita melihat ketika orang mati, kita sangat menghargainya. Kenapa kita menghargai orang mati? Karena kita menganggap itu dia hidup. Dia melihat. Dia masih melihat apa yang harus kita perbuat. Dia masih merasa kita ini bisa memberkati, karena dia sudah roh. Dia mati masih hidup. Itu penganggapan manusia. Tapi jika kita kembali kepada Tuhan, tentu tidak bagaimana tadi firman Tuhan mengatakan tadi, seperti orang kaya tadi, Lazarus, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu ke dunia, supaya dia mengasih tahu kepada Bapakku, karena ada 5 orang lagi saudaraku, supaya dia bertobat, supaya jangan dia sampai ke tempat ini. Sini sangat panas sekali. Berarti kalau kita lihat di sini, jika dia masih bisa berkuasa, masih bisa datang ke dunia ini, tentu orang kaya tadi datang ke dunia ini melalui mimpi atau melalui apa saja. Karena banyak pada saat ini kita melihat melalui mimpi. Orang tuaku, aku tadi mimpi, orang tuaku datang. Jadi kenapa kita mimpi seperti itu? Karena itu tipu daya setan. Tipu daya setan supaya kita itu menganggap orang tua kita itu yang meninggal itu masih hidup, masih di dunia ini, masih dia melihat apa kegiatan kita, dia melihat apa yang kita kerjakan, sehingga kita itu menganggap dia masih memantau kita dari atas. Padahal kita melihat di sini tidak ada hubungannya orang mati dengan orang hidup. Buktinya kita melihat si orang kaya tadi, dia tidak bisa membela saudaranya yang 5 itu, tidak bisa membela bapaknya. Bahkan disuruhnya Bapak Abraham, suruhlah Lazarus datang ke dunia untuk menyaksikan bahwa orang mati datang ke dunia, supaya dia bertobat, jangan sampai ke tempat ini. Itu kata orang kaya. Ternyata Bapak Abraham mengatakan, walaupun datang si Lazarus ini datang ke dunia, dia tidak akan percaya. Yang penting dia melakukan apa yang tertulis di Alkitab di dunia. Jadi Bapak Saudaraku, supaya kita ini betul-betul mengerti, jangan kita menghargai orang mati. Banyak saat ini kita menghargai orang mati, lebih harga kita orang mati ketimbang dia hidup.
Padahal dia hidup dulu, pas dia sakit-sakit menderita, nggak seberapa orang yang menjenguknya, tidak seberapa orang menanyai bagaimana tentang hatinya. Seharusnya kita, jika kita sadar kalau kita memang kita sayang kepada orang tua kita, tentu selagi masih hidup, Bapak, apa Bapak mau? Apa Bapak suka supaya saya beli? Itu seharusnya kita melakukan kepada orang tua kita. Apa Bapak mau? Apa biar Bapak suka makan? Apa kesenangan Bapak? Harusnya begitu, supaya kita itu berarti menghargai orang tua kita. Jadi bukan ketika kita mati. Ketika kita mati, apapun emas pun kita bikin kotaknya itu tidak akan dia rasakannya, karena dia sudah mati. Karena kita melihat bagaimana dia di pengkhotbah 9 Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan begini. Pengkhotbah 9 ayat 5, supaya kita tahu bahwa orang mati itu tidak ada lagi apa-apanya. Begini katanya, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari ini. Jadi jelas, sangatlah jelas, jika kita memang mengatakan kita itu Kristen, pengikut Yesus, tentu kita percaya apa kata firman. Karena dasarnya kita orang Kristen itu adalah firman kebenaran, yaitu Alkitab. Jadi tidaklah kita mengikuti apa ajaran-ajaran manusia, tapi kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, ajaran-ajaran Tuhan, yaitu Alkitab yang kita percaya sepenuhnya. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku tidak mengerti bahwa orang mati itu masih menunggu di kuburan sana. Tidak. Yang mati itu tidak menunggu di kuburan sana, karena kita melihat bagaimana Yesus di kayu salib ketika dia mati, dikuburkan, bangkit. 3 hari kemudian dia bangkit dan dia naik ke sorga. Jadi kita melihat bagaimana ceritanya, di mana kita melihat percakapan Yesus dengan sebelahnya itu, di mana Lukas 23 ayat 42. Jadi di sini kita melihat bagaimana percakapan Tuhan Yesus. Karena kita ini ada dasarnya. Dasarnya apa? Alkitab. Jadi tidak cukup kita hanya mendengar kata orang, apalagi ajaran-ajaran turun-menurun. Tapi kita itu, jika kita mengatakan kita orang Kristen, harus artinya itu pengikut Kristus. Jadi kita itu harus mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, adalah Alkitab yang kita percaya. Dan di sini katanya melihat bagaimana ketika Yesus disalib dan sebelah kanannya mengatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Bapak Saudaraku, kita semua ini adalah sudah diubahkan. Jadi bukanlah tubuh kita, bukan tubuh kita yang berkuasa. Tubuh kita ini tidak apa-apa lagi, sama seperti baju kita ini. Baju kita ini jika kita sudah membusuk, sudah buangkan, itu tidak berguna lagi, tidak bisa lagi kita pakai. Itu dia akan busuk menjadi tanah. Jadi begitunya tubuh kita ini yang kita pinjam ini. Tubuh kita pinjam. Pinjam selama kita masih hidup. Ketika kita dipanggil Tuhan, tubuh kita ini akan dibuang, dikubur, supaya jangan bau, sehingga dikubur ke dalam kuburan.
sehingga dia menjadi tanah kembali. Jadi bukanlah yang bangkit itu tubuh kita ini. Bukan. Tubuh kita ini bukan bangkit, tapi tubuh kita ini ada tubuh mulia. Yang bangkit itu tubuh mulia. Tubuh mulia itu yang tahu hanya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga tidak mempertunjukkan, hanya dikatakannya seperti malaikat. Nanti kita bangkit akan seperti malaikat. Hanya itu ditunjukkan kepada kita. Tapi tubuh kita ini terbuat dari apa? Tuhan enggak ditunjukkan. Tapi katanya tubuh kemuliaan. Kita akan sama seperti malaikat. Nah, jadi kita bukannya yang mati itu bangkit kembali, bukan. Tapi roh kita ini. Nah, sehingga di sini katanya tadi, sebelum kita datang Yesus kedua kalinya menghakimi semua manusia, kita akan berada di Firdaus. Nah, di sini jelas tadi katanya tadi, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi katanya kita itu semua yang sudah mati, kita akan dibuat satu tempat. Nah, jadi dibuat satu tempat, yaitu yang di dalam Tuhan adalah di dalam Firdaus. Yang di dalam Tuhan ya kita nggak tahu. Jadi kita ini bukan langsung ke neraka. Begitu orang jahat mati masuk ke dalam neraka, tidak. Begitu orang baik langsung ke surga, tidak. Tapi kita mati dibuat satu tempat. Jadi menunggu penghakiman, menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Di situ nanti kita akan dibangkitkan. Berarti tadi akan kita dibuat tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak mati-mati selama-lamanya. Situ kita memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, supaya jangan kita dibayang-bayangkan oleh kuburan, dibayang-bayangkan oleh kematian, dibayang-bayangkan oleh karena orang tua kita itu masih meminta jatah. Nah, ketika kita tidak mengasihi ayam ke kuburannya itu, dia minta. Ketika kita pergi ke perantauan, kita permisi kepada orang tua kita itu, "Bapak, saya merantau keluar kota, lindungi saya, tuntun saya, sertai sepanjang kehidupan saya." Jangan pernah kita mengatakan seperti itu. Jadi selangkan masih hidup aja, kita tahu nggak berkuasa. Hanya yang berkuasa dia minta berdoa kepada Tuhan selagi dia hidup. Dia tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Berangkat ke Jakarta, pamannya berangkat ke Jakarta, bapak anaknya itu minta, "Bapak, selamatkan saya di perjalanan, supaya saya tiba di perantauan saya diberkati." Nggak bisa orang tua itu memberkatinya. Orang tua itu juga berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, berkati anakku ini, supaya anakku ini sampai nanti ke Jakarta, dia mendapatkan pekerjaan yang layak, supaya dia senang." Hanya orang tua itu berdoa kepada Bapa kita di surga. Ini kita lihat Bapa kita itu sudah mati. Jadi sudah mati itu tidak ada apa-apanya lagi, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Selang hidup aja nggak bisa berbuat apa-apa, dia mohon kepada Tuhan. Apalagi sudah mati. Jadi jangan kita pernah ditipu oleh dunia ini. Ditipu dunia ini supaya bahwa kita itu merasa orang tua kita itu masih di dalam kuburan, menunggu kebangkitan. Betapa sedihnya jika kita merasa orang tua kita itu masih di kuburan menunggu. Jelas di sini tadi kata firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, tidak. Bahkan kita dikatakannya tadi di Firdaus. Nah, dia di Firdaus ini kita juga nggak tahu, katanya Firdaus itu di atas. Kita nggak tahu. Bahkan orang apa itu katanya orang mati yang berdosa itu masih di bawah. Tempatnya masih di bawah. Kerajaan maut. Bahkan orang baik itu ke atas adalah di tempat Firdaus. Nah, jadi orang mati yang berjalan seturut dengan firman, dia akan diangkat ke Firdaus. Orang-orang yang mati dalam dosanya, dia akan kerajaan maut di bawah.
Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku harus kita kembali kepada firman supaya kita mengerti kemanakah kita ini jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi jangan ditipu oleh dunia ini, kita menganggap kita mati masih menunggu di kuburan sana. Jelas di sini tadi katanya tadi kepada kita, di mana di pengkhotbah 9 ini tadi, bahwa jelas mengatakan kepada kita supaya kita jangan kita terbayang-bayang, supaya kita jangan kita ragu, supaya kita itu pasti kita mengetahui kemanakah orang mati. Karena di sini jelas tadi katanya kepada kita ulangi lagi supaya kita mengingat, di mana katanya Pengkhotbah 9 ayat 5 tadi katanya kepada kita, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Nah, jadi kita hidup ini tahu kita bahwa kita mati, tapi orang mati tak tahu apa-apa lagi katanya. Nah, jadi sini tadi kita lihat tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi di bawah matahari ini tidak lagi ada cemburu dia, tidak lagi ada kasih dia. Karena jelas ini tadi katakan tadi, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, nggak ada lagi. Jadi jangan kita mengatakan orang tuaku itu karena saya tidak berbicara sehingga dia cemburu, sehingga dia iri, sehingga dia marah, sehingga datang padaku melalui mimpi. Jangan kita mengatakan seperti itu jika kita orang Kristen. Jika kita percaya bahwa Tuhan itu juru selamat pribadi kita, kita cukup percaya kepada Alkitab, cukup kita percaya perkataan-perkataan Tuhan Yesus, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita itu linglung, supaya kita jangan itu was-was, supaya jangan kita khawatir akan kemana kita jika kita mati. Jadi banyak saat ini linglung, ragu, sehingga ini kita melihat bagaimana kata tadi, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi tidak lagi di bawah matahari di dunia ini, tidak lagi bahagian mereka, tidak lagi, karena alamnya sudah beda, dan dia tidak bisa melihat kita lagi, dan kita tidak bisa melihat dia. Jangan kita melihat Bapak itu melihatnya aku apa yang kuperbuat. Jangan kita mengatakan seperti itu. Tidak ada lagi. Jika begitu, lihat bagaimana si orang kaya tadi, pasti dia mengatakan, Bapak, dengarlah, aku sekarang ini menderita di api neraka ini. Dengarlah apa perkataanku. Dia kan pasti datang melalui mimpi. Kalau memang sama seperti kita bayangkan selama ini, karena kita menganggap sering Bapak Rahmat itu kita datang melalui mimpi. Jika demikian, pasti orang kaya itu datang melalui mimpi kepada bapaknya. Bapak, tolong Bapak dengarkan perkataan saya. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada firman-firman kebenaran. Jangan nanti Bapak sama seperti aku ini. Aku menderita dibakar di sini Bapak. Beritahulah kepada saudaraku yang 5 tadi Bapak, supaya saudaraku yang 5 itu juga tidak sampai kepada tempatku ini. Karena tempatku di neraka ini sangat sakit, sangat menderita. Pasti orang kaya itu mengatakan demikian. Tapi buktinya Bapak saudaraku tidak. Bahkan orang kaya itu mengatakan Bapak, karena orang kaya itu melihat Bapak Abraham di atas, makanya lihatnya, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus, katanya. Jadi tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan, jika Bapak Saudaraku ada hubungan orang mati dengan hidup, pasti jika kita berpikir secara manusia, orang-orang yang membunuh, orang membunuh itu pasti nanti kalau memang ada hubungannya orang mati dengan hidup, pasti orang mati itu yang dibunuhnya itu datang melalui mimpi,
Sehingga yang membunuh itu diuber-uber, diancam. Pasti demikian saudaraku. Ternyatanya kita lihat orang yang dibunuh itu tidak pernah datang kepada yang membunuh ini. Bahkan kita melihat yang membunuh ini yang paling tangkap polisi, dipenjarakan itu aja. Tapi orang mati itu nggak bisa menghukum orang yang membunuh ini. Tapi yang menghukum adalah hukum. Itu buktinya bahwa orang mati itu tidak berkuasa. Bahwa orang mati itu tidak bisa mendatangi orang yang membunuh ini. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita supaya kita jangan diobok-obokkan dunia ini. Kembalilah kepada firman-firman kebenaran. Karena sini sangat jelas, sangat detail Yesus sudah membukakan kepada kita. Sudah mengajarkan kepada kita bagaimana tentang kehidupan ini. Bagaimana tentang kerajaan surga. Bagaimana mencari kehidupan yang kekal itu. Tuhan sudah memberikan contoh. Tuhan sudah memberikan segala perumpamaan supaya kita yakin dan percaya. Supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tinggal kita ini Bapak Saudaraku. Jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kita taat setia melakukannya. Jika kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana? Tentu kita dengarkan kata orang. Sehingga kita mengikuti aturan-aturan manusia. Sehingga menganggap manusia itu yang mati itu masih menunggu di kuburan. Sehingga jika dia pesta, dia akan datang jarah. Dia mengatakan, Bapak, anakmu ini mau berumah tangga. Berkati semua supaya rumah tangganya rukun dan bahagia. Nggak bisa saudaraku. Yang hidup saja nggak bisa membuat anaknya bahagia. Rukun dan bahagia. Itu dirinya sendiri. Itu dia hubungannya dengan Bapa di sorga. Nggak bisa hubungannya dengan orang mati. Walaupun 10 kali kita satu hari datang ke kuburan itu, saudaraku minta berkat. Supaya kita diberkati, supaya rumah tangga kita rukun bahagia. Nggak bisa, nggak berkuasa. Karena dia sudah mati, alamnya sudah beda. Jangan kita ditipu oleh dunia ini, saudaraku. Adapun orang mimpi itu, saudaraku, yang bekerja itu adalah setan. Karena orang Karo mengatakan begu. Arti begu itu bagi sianu. Apa bagi sianu? Bagi Yohanes. Seperti Yohanes. Tapi bukan saya. Menyerupai. Itulah tipu setan. Jadi jangan kita Bapak Saudaraku diombang-ambingkan dunia ini. Supaya kita percaya bahwa orang mati masih hidup. Orang mati masih di dunia ini. Orang mati masih berkuasa. Sehingga kita lebih berharga pada orang mati ketimbang orang hidup. Masih banyak orang susah saudaraku yang kita tolong. Jadi ngapain kita mesti bikin mewah-mewah? Wah. Karena apa? Karena kita menganggap dia menunggu situ. Sangat kita mengasihi dia. Sangat kita peduli kepada dia. Kasihan kali dia hujan-hujan, tidak ada rumahnya ya. Kita berpikir seperti itu. Tidak.